Nah, begitu intinya kita memutuskan untuk balik ke jalanan gede. Yang dimana kalau kita balik harus melewati genangan-genangan air yang sudah kita lewati saat kita pergi. Dan di Jadi, situ keadaan mobil kita, ban kita udah sela-sela bannya udah lumpur semua. Dan berasap mobilnya. Takutnya nggak kuat, kayak takut mati di jalan, mobilnya kayak Kalau mampus. nggak mati di jalan, bannya selip karena bannya udah aus. Iya. Bannya udah nggak ini lagi. udah nggak kelihatan karetnya lah, udah nggak ngegrip lagi Nggak gitu. ada pola-polanya gitu lah. Mm-mm. Udahlah, mau gimana? Ya itu jujur udah lumayan takut ya, maksudnya panik iya, takut iya, ya sudah berserah sajalah sama yang di atas. Sudah berserah sajalah sama yang di atas. Udah lewatin kubangannya satu-satu, satu-satu. Nah, ini hal janggal satu. Apa tuh? Kita ketemu kok tiba-tiba ada satu orang. Berarti setelah melewati 2 kubangan, akhirnya Ketemu satu mobil, satu keluarga gitu. mm, Elvis, ceritakan. Tadi kita udah bilang kayak belokan yang dua gini tuh ada dua kan. Yang belakang, which is yang tempat tadi kita muter, sama yang depan. Ketika kita sampai ke belokan yang di depan, di ujung kita kan dari sebelah kanan kan, which is yang kalau kita ini kita ambil yang sebelah kiri gitu kan. Itu dari yang sebelah kanan. Di sini tuh ada satu mobil parkir, dan itu mobil gede, mobil trailer gitu. Di luarnya ada kayak suami istri gitu. Terus kita sempat ada momen silent gitu, gimana kayak ini mobil datangnya dari mana gitu loh. Karena kalau kita lihat jalan yang ini tuh beneran jalan Gak bisa lah kayak ya. kayak nggak bisa. Itu yang tadi Kendru bilang, oh kayaknya kalau orang hiking ke sini gitu loh. Sementara itu mobil lebih lebar daripada mobil kita. Dia kayak mobil off-road gitu. Mungkin Belakang, nggak masuk jalanannya kali ya, Fis, mobil yang itu kan kayak maksudnya. Jadi mobil itu kalaupun ada di situ harus ngelewat jalanin yang kita lewatin gitu. Ya, iya, kalau iya. misalnya mereka balik, kan kita nabrak lagi jadinya. Jadi kayak mereka dari dalam nggak sih? Jadi kayak naik ke atas gitu. Kecil nggak sih jalannya? Kecil banget jalannya. Dan itu FYI di belakang mereka tuh ada ATV 2. Dan kalaupun mereka naik kayak mereka tinggalin mobil mereka di situ terus mereka naik pakai ATV, tuh mobil harusnya ada pas kita masuk. Hmm, Iya kan? sangat Ya jadi kita ketemu mobil itu kita kayak kondisinya kayak kita bisa, kenapa kita nggak ngelihat mobil ini pas kita masuk gitu loh. Udah. Jadi di situ kan ada suami istri yang lagi di luar, anak-anaknya udah di dalam mobil gitu waktu itu. Terus pas kita keluar, mereka berdua ngelihat mobil kita tuh kayak kaget gitu. Mereka berdua ngelihat mobil kita kayak kaget. Terus akhirnya kita ke dekat mereka, kita buka. Hal pertama yang orang itu omongin kayak, lu gila, mobil lu bisa sampai sini. karena kita udah nyampe jurang yang ujung Iya, itu. kayak dia kayak gimana, how come gitu loh, lu bisa ada di ini, lu bisa lewatin jalan itu tuh gimana caranya gitu loh. dengan mobil kita ya. Dengan mobil kalian yang kayak gini gitu. Lagi rental mobilnya. Mobil pick up terus disambungin sama gerobak gitu buat taruh ATV-nya. Jadi memang mobil buat off-road gitu. Mm. Terus Mobil kita akhirnya camping. tanya-tanya kan, terus Kenru waktu itu nanya kayak, ada bisa telepon, minta tolong nggak telepon emergency, kalian punya telepon satelit atau apa nggak? Dan mereka surprisingly ngomong gini kayak, oh kita emang lagi nggak mau cari sinyal, kita emang lagi nggak mau dihubungin siapa-siapa, kita lagi camp, kita baru mau pulang dari camping. Kendru bilang kayak, gimana ya ini, kita nggak yakin kita bisa keluar gitu. Terus orang itu bilang kayak, oh kalau lu bisa lewatin yang belakang lu pasti bisa pulang gitu kan. Mm. Ya udah, terus akhirnya kita kayak, ya udahlah kita jalan. Kan inget gak pas dia ngomong kayak
ini benar-benar salah. Ini bukan jalan ke Mount Cradle, sama sekali Benar. bukan. Iya. Jadi Kita gua baru sempat nyadar nanya ini juga, kita berarti selama sebenarnya ini mau ke salah Mount berarti. Cradle. Iya, kita bertanya banyak hal, istilahnya mencoba konfirmasi apakah ini jalan yang benar, tidak, apakah ada emergency call, tidak, Tidak. apakah ada kantor polisi terdekat buat ngurusin plat-plat ini, tidak, paling dekat ke kantor polisi 1,5 jam, mau minta tolong juga susah gitu ya. Akhirnya gimana lagi ya harus balik. Di sini udah kita mobil jalan duluan, mereka masih beresin packingnya, mobil kita jalan Hmm. duluan. Habis itu namanya jalanan rusak, kita kan ketemu kubangan tadi tuh yang lumayan parah itu, genangan air yang lumayan parah. Kalau jalanan udah dilewatin, terus lu mau lewatin lagi, itu kan pasti udah beda gitu loh jalanannya. Soalnya kan tanahnya lembek, jadi kayak lu lewatin, pas lu mau balik, udah kayak beda gitu medannya. Nah, habis itu gue jujur lumayan takut soalnya ini mobil ban udah kayak gini, udah berasap, terus samping jurang. Ya ada sih gundukan kecil gitu, cuman maksudnya kalau gundukannya itu tanah, kalau mobil selip ya sama aja gitu loh. Pasti muter jurang juga, apa muter jurang lagi, jatuh ke jurang juga. Tapi anehnya fotonya itu nggak semenyeramkan itu, Iya. mungkin Iya, kalau Iya. foto somehow nggak Sama terlalu. sekali nggak nggambarin itu. Kalian harus berada di tempat itu baru ngerasain bedanya. Iya. Aslinya jauh lebih menyeramkan daripada Gundukannya itu. tuh kayak lebih tinggi dibanding di gambar. Di gambar tuh kayak gundukannya cuma kecil gitu. Itu tuh sebenarnya kayak lumayan tinggi. Kalau misalnya si Kendro waktu itu, oh ya Kendro yang pokoknya gundukannya tinggi lah. iya iya. Cuma mungkin karena kita foto, mungkin siapa itu yang foto, either Cikal atau Brian yang fotonya dari atas. Jadi kan kalau Betul. kalian dari atas itu kan ya cuma paling kelihatan kayak oh ini air, ini batu, ini air, ini batu gitu. Tapi sebenarnya kalau ngelihat dari samping, dari perspektif lain, yang dimana saat itu kita nggak kepikiran untuk foto yang sampai bagus-bagus gimana juga kan. Jadi Mm. ya lumayan parah lah istilahnya, kayak jadi sebelah kanannya jurang, kirinya tebing, dan itu kalau selip mobilnya jatuh ke jurang. Akhirnya stop dulu, mikir gimana ya caranya. Nah, itu singkat cerita, ya keinget lah ada si Om itu kan di belakang. Om itu lagi mau pulang. Jadi kayak, ah yaudah sekalian deh minta tolong aja. Akhirnya gue sama Davis, Kita semua turun nggak sih? Kita semua turun dari mobil. Gara-gara Awalnya lihat kayak kita kubangan. mau jalan semua. Awalnya kayak kita berlima mau jalan, siapa tahu kita bisa numpang gitu loh. Kita bisa numpang mereka, mau duduk di RTV atau gimana pun nggak apa-apa lah. Karena kita lihat di belakang kita tuh ada kayak jalan agak gede gitu. Jadi kayak mobil Kendro bisa mundur ke situ, mereka bisa maju, kita bisa ikut gitu kan. BTW dipepetin kita tuh, orang banget. BTW kita turun gara-gara kita nggak bisa mundur, nggak bisa muter balik juga. Soalnya ada itu Mm-mm. juga kalau sempit jalannya. Makanya Iya. kita keluar, Kendro sama Davis jalan ke orangnya kita. Kita bertiga nunggu di luar mobil. Ya, terus kayak di jalan tuh gue sama Kendro udah kayak ngobrol gitu kan. Nah, ini gimana ya, Ken? Kayaknya paling kita nebeng mereka, terus ini mobil kita panggil tow truck ke dalam buat narik gitu kan. Repot. Kita udah kayak ngobrol, ini bakal habis berapa ya, Ken? Iya, kalian Iya. anak-anak kuliahan ini diperhadapkan dengan satu mobil. Iya. Kondisinya pokoknya setelah melewati kubangan yang 3 biji itu, mulai kepikiran di mobil kayaknya udah hancur banget. Kayak aku tuh mikirnya kayak yang, kan tau gak sih yang mobil yang kalau udah nggak dipakai lagi terus kayak dihancurin yang dirumukin ada mesinnya itu. Suaranya tuh kayak gitu, tiap kita lewat batu, tiap kita lewat ini tuh udah fix hancur lah gitu. Iya, aku benar-benar mikir mobilnya tuh udah peot sana sini sih. Aku
mikirnya itu kayak udah at least kalau ngapain pun pasti udah lecet di mana-mana, pasti udah baret gitu mikirnya. At least di bawah mobil lah. Soalnya kan bawah mobil yang kena batu-batu bawah itu. Besi-besi bawah Iya, mobil kena gitu. batu-batu bawah juga. Cuman waktu itu kita benar-benar walaupun kepikiran mau bayar berapa, aku sampai kepikiran mau bayar the whole car, tau nggak? Kita semua kayak patungan Sama. beli mobil baru. Sama, Patungan sama. 5.000. Gila kita gantiin satu mobil gitu. Iya, makanya kita udah siap buat yang terburuk gitu loh. Udah kayak, aduh ya kalau emang misalnya nombokin mobil ya udahlah ya. Ya, Ya, tapi Kita kayak tuh akhirnya udah, yang penting selamat keluar lah gitu. Iya. ya Yang akhirnya penting kita kita bisa selamat gitu kan. akhirnya konklusinya kayak ya udahlah mau bayar berapa aja, kalau kita selamat aja udah puji Tuhan gitu kan. Iya. ya abis itu kita jalan, aku sama Davis jalan eh, buat ketemu si omnya juga kebetulan udah jalan balik, udah selesai pulang. Habis itu kita mencoba diskusi bisa nggak kalau ikut mobilnya buat keluar. Terus ditolak mentah-mentah oleh istrinya, bilang tidak bisa. Kalau satu orang aja bisa nggak? Nego nih mas. Tadi kita pikir kayak ya udah Brian ikut mereka keluar, cari kantor polisi, telepon polisi, kita minta dipanggilin tow truck gitu, kita bakal nunggu di situ nggak tahu sampai kapan gitu Udah kan. siap sih bakal kayak sampai malam lah atau sampai nggak tahu kapan gitu. bisa keluar. Expectation-nya bakal sampai malam apa besok bahkan aku. Iya. Tetap nggak bisa. Oh iya, istrinya tuh sampai bilang kayak ya kalau saya mau bawa satu orang dari kalian, saya harus ninggalin anak saya di sini gitu kan. Anaknya 2 BTW. Iya, istrinya tuh sampai ngomong begitu. Kita masih nego, bisa nggak kalau duduk di gerobaknya sama ATV sama barang-barang. BTW itu mobil mereka itu cuma 4 seat doang gitu, 4 seat doang kan. Jadi pas buat mereka doang gitu. Nah iya, terus belakang gerobaknya itu bukan mobil pickup yang ada pinggirnya ya. Itu kayak benar-benar cuman rata punya. Jadi aku sama Jela udah bilang, kita duduk di atas itu. Itu ada barang-barang mereka nggak sih? Makanya kita nggak bisa. Ada papan, bisa duduk di atas papannya Dan itu. mereka juga concern sama safety kita, Ya. makanya mereka bilang nggak boleh. Orang jalan serusak itu kita duduk di papan doang mau bisa kepental. Iya, Goyang-goyang dikit kita ceng gitu kan. iya. Mereka kayak nggak mau risk kalau kita jatuh kan salah mereka juga, which is lumayan make sense untuk saat itu. Tapi aku cerita kayak gitu tuh biarin dia doang, kayak kita tuh bener-bener se-desperate itu gitu loh, keluar ya. Kayak gue sendiri pun kayak ya udahlah yang penting ada satu orang yang keluar dulu terus kabarin anak-anak. Iya. Ya singkat cerita aku bilang, terus gue jelasin ke si omnya, ini posisinya tuh mobil kita di depan genangan air, samping kanannya jurang. Kalau selip, mobil bisa kebalik. Terus itu omnya bilang, oh ya coba lihat dulu deh, situasinya di situ tuh kayak gimana. Akhirnya ya udah, gue sama Davis jalan balik ke mobil, omnya ada naik mobil di belakang. Terus omnya turun, ini udah sampai ke mobil lagi nih ceritanya, udah sampai ke mobil lagi, omnya turun, omnya ngeliat mobil kayak ngeliatin situasinya, mukanya udah nggak enak, gue udah ini banget tuh kayak, gak enak nih mukanya, udah asem, udah ditekuk lah, pokoknya udah kayak, waduh berat lah, istilahnya kayak gitu lah, kalau dia bisa ngomong, bisa kayak, wah ini sih berat sih gitu, ya gitu, pas dia ngeliat posisi mobil terus depannya kubangan yang parah itu, gue bilang ya kalau gue selip ya bye man gitu. Iya. Ya singkat cerita si omnya punya ide, si omnya bilang gini, ya udah gue dari depan gue arahin elu supaya nggak selip ke kanan gitu loh, istilahnya gue arahin lu supaya lu nggak selip ke jurang, jadi istilahnya kalau lu slip pun lu slip ke tebing aja lah, maksudnya kayak lebih aman, mungkin lebih aman gitu.
Ya udah, gue udah takut, gue lumayan takut tuh. Pertama kali kan saya nyetir, itu tangan sama kaki sudah lumayan getar itu ya. Permen karetnya di mana? Hmm? Permen karetnya. Iya. Kayak tangan sama kaki sudah getar, akhirnya gue bilang, ya gue langsung ambil permen karet gitu loh. Buat kalian-kalian yang tahu, ya kalian tahu lah kalau saya sudah makan permen karet itu fokus tingkat tinggi. Lumayan takut, lumayan panik. Makanya gue langsung ambil permen karet terus kayak gue cuma doa ya udahlah Tuhan kalau emang lewat ya lewat tapi kalau nggak lewat ya ya berarti saya masih boleh hidup gitu. Ya Dari perspektif kita semua ya, udah Iya. kayak Gue udah sama mau Cika kayak kita berdua nggak bisa ngapa-ngapain kan, nggak bisa bantu apa-apa, tapi kayak cuma ngeliatin doang kayak, aduh gimana ini. waktu Kendro ngegas aku kayak mau buang muka tapi juga mau lihat gitu, tapi kayak udah nggak sanggup lihat tapi juga mau lihat gitu, Kendro kenapa-napa gak gitu. Itu juga dalam hati udah kayak Tuhan please lah Tuhan gitu, bener-bener yang kayak minta tolong banget lah waktu itu gitu. Kalau jatuh ke jurang, Kendro doang sih. Makanya kita nggak. iya makanya gue kalau jatuh gue aja lah. Terus Ya yang saat itu gue udah jujur gue udah nggak mikir aneh-aneh, gue udah bilang gue udah terserah sama yang di atas saya lah ya gue pokoknya melakukan apa yang gue bisa kalau emang masih diberikan kesempatan ya puji Tuhan gitu tapi kalau tidak ya puji Tuhan juga maksudnya ya udah berserah aja pokoknya. Oke sudah masuk ke kursi kemudi, omnya udah di depan, si Davis sama Brian di belakang jagain kalau misalnya selip gitu. Jadi si omnya udah suruh tuh udah kiri 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 kanan 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 gitu gitulah. Pas gua gas, beng, ternyata selip mati. itu pas selip gue sama Brian langsung kayak kita langsung lari, kita langsung bantu dorong dari bawah. Omnya dari depan babak ke belakang bantuin kita bertiga. Jadi bertiga dorong mobilnya. Untung selipnya tuh selip ke kiri, balik kiri. Iya. bukan yang ke arah jurang. Jadi istilahnya selipnya ke kiri, si Davis sama Brian udah dorong, bantuin supaya jadi istilahnya ini ada kayu kecil, banku tuh udah kayak hampir jatuh setengah gitu terus di Kuat, gue inget banget weh, bannya udah ngegantung, ban kiri belakang tuh udah ngegantung. Iya, jadi anggapannya kalau kan tidur dalam mobil kan nggak tahu kan. Kita yang di luar itu liatnya bannya tuh kayak ngawang gitu, jadi nggak nyentuh tanah gitu, jadi harus didorong baru nyentuh tanah gitu. Oh, oke. Ini saya tidak melihat. Iya, kalau gitu Ya, nggak tahu. bannya udah ngatung, si omnya juga langsung dari depan tiba-tiba ke belakang. Dia kayak ya dia suruh gue kayak ya melakukan hal yang biasa kalau selip gitulah kayak ya setirnya goyang-goyang sambil digas supaya ada bla bla ya hal-hal teknis gitulah. Habis itu dia suruh gue gas, terus si omnya sama Davis sama Brian dorong dengan sekuat tenaga dengan ya makanya sepatu mereka Iya, sepatu kita udah kayak lumpur semua. ya singkat cerita sudah lewat dari kubangan itu, sudah lewat dari genangan air itu. Puji Tuhan saya masih selamat dan masih bisa bercerita di sini. Ya setelah melewati kubangan itu jalanan sampai ke main road yang masih jauh, yang lumayan jauh, tapi tuh udah nggak seberapa rusak lagi kan. Tadi kan kita jalanan rusak biasa aja, terus lama-lama tambah rusak. Tadi kubangan air yang panjang itu masih ada nggak sih? Udah kan sebelum yang ini. Udah lewat. Tapi masih ada kubangan air kan setelah itu. Yang dikit kecil. Yang kecil. Baiknya si Om itu mau di belakang kita kan, kayak mau ngeliatin ya lu depan lah gitu, kalau ada apa-apa ntar dibantuin dari belakang lagi gitu. Iya. Posisinya udah telat berapa jam ya kita udah lumayan lama tuh di dalam situ. Wah, tinggal dilihat fotonya aja. Gua foto jam berapa itu? Ya pokoknya udah ngaret jauh lah. Iya dan poinnya mungkin yang tadi
kenapa si Davis mention yang pas banget si omnya itu pulang dari camping itu, karena kalau nggak bakal searah sama kita. Gimana caranya mereka bisa perhatiin kita dari belakang gitu, dan jamnya juga pas banget gitu, pas jamnya mereka pulang. Pas banget pas kita muter balik, dan pas mereka juga lagi packing kan waktu itu gitu, dan akhirnya mereka juga bisa ngikutin kita dari belakang tuh make sure kita tuh safe gitu, akhirnya bisa keluar dari situ. Jadi itu kayak bersyukur banget sih kalau nggak kita di Kayak situ. kalau kita nggak berhenti dulu, kalau kita berhentinya terlalu lama, belum tentu ketemu tuh sama orang itu. Iya, kayak everything itu emang udah Perfect time lah. pas banget Iya. ya, perfect time. Kayak puzzle yang kayak kalian tempel-tempel semuanya pas kan, nggak ada yang kemis gitu. Bulatan itu semua match gitu loh. Gitu. Ya jadi sebenarnya apa ya, kayak video yang ini mainly secara garis besar dibagi dua gitu loh. Jadi benar-benar pengalaman kitanya sama satuin si puzzle-puzzlenya ini. Nah, satuin si puzzle-puzzlenya ini terjadi setelah kejadian. Jadi kayak setelah melewati yang lumayan apa ya, kayak bikin kita semua udah sport jantung lah, udah kayak bener-bener panik. Baru tuh habis itu kan jalanan sampai main road kan masih gede tuh. Masih gede, masih panjang. BTW, Kita kalian itu ngomong itu nggak sih yang untung kita nggak gerejanya malamnya, atau nggak gereja paginya, soalnya kalau misalnya kita gereja pagi, kita sampai nggak siangan gitu, nggak ketemu orangnya nanti gitu. Iya benar. Bagian menyusun puzzle itu. Oh Iya. gitu. Nah, ini bagian menyusun puzzle, mungkin sekalian gue cerita juga lah. Maksudnya gue, pengalaman gue di situ tuh, maksudnya gue dapet apa sih dari situ? Maksudnya gue dapet apa, bukannya dapet kayak gini. Maksudnya kayak dari perspektif gue, maksudnya dari kejadian itu, apa yang gue rasakan setelah melewati semua itu. Kalau dari gue sih sebenarnya simple aja sih, pendek doang. Apa ya, penyertaan Tuhan tuh gila banget. Maksudnya dari bahkan Tuhan tuh tolong kita bukan dengan cara yang kita pikirkan gitu loh. Dari misalnya kita berangkat terus nggak ngelihat ada satupun mobil di situ, nggak ngelihat ada orang, tapi tiba-tiba pulang, kok tiba-tiba ada satu keluarga yang baru selesai camping mau pulang. Itu maksudnya dari keanehan itu gitu loh. Maksudnya ini mobil dari mana? Itu sampai sekarang gue juga nggak bisa jawab itu mobil dari mana gitu loh. Terus dari misalnya gue udah sampai bilang, gue udah sampai mikir otak kan, harus bayar, harus ini bla bla bla. Ini udah nanya orangnya kayak ini kita boleh nggak ngikut mobil? Nggak boleh. Kita boleh ini nggak boleh. Kita boleh ini nggak boleh. Jadi maksudnya kayak semua yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, kalau emang Tuhan nggak mau seperti itu ya nggak terjadi gitu loh. Tetap istilahnya manusia tuh boleh berencana, tapi Tuhan yang eh, kasih gitu loh. Maksudnya ini loh, lu harus kayak gini gitu. Maksudnya lu tuh jalannya tuh kayak gini, lu percaya gua aja deh gitu loh, simpelnya gitu. Jadi kayak gua lumayan em, dari semua kejadian ini lumayan diingatkan, lumayan di apa ya, apa bilangnya apa ya, lumayan personal encounter sama Tuhan lah dengan seperti itu. Jadi kayak apa yang lu rencanakan, kalau Tuhan bilang enggak ya enggak gitu. Akhirnya ujung-ujungnya tetap rencana Tuhan yang jalan. Bahkan dengan cara yang semua yang kita pikirkan itu semua karena Tuhan, cara Tuhan. Yap. Tuh. Next lah. Luar biasa. Apa Jelo ya? Kalau aku sih waktu pas keluar itu ya, waktu yang di jalan yang masih kecil tapi udah oke lah gitu, nggak serusak itu. Kan kita mulai nyusun puzzle itu kan. Terus di situ aku bener-bener yang masih ngerasa overwhelmed, masih ngerasa takut, masih ngerasa nggak percaya, gila akhirnya bisa lewat juga gitu. Tapi satu sisi juga bener-bener waktu kita ngebahas yang kayak, oh ternyata gila ya gara-gara ini, gara-gara itu gitu. Dan kayak bener-bener kayak ditabok
dihajar gitu loh, kayak dihajar dengan tanda kutip baik ya, maksudnya kayak di overwhelm dengan kayak kebaikan Tuhan gitu, kayak gila ya Tuhan ngatur segitunya dari hal sekecil itu gitu, dari hal-hal terkecil kalau kita ingat-ingat satu-satu tuh benar-benar itu semua yang nge-lead kita akhirnya sampai titik yang kemarin itu gitu. Dan Lu belum cerita lu pindah mobil kan? oh iya, Banyak banget guys. Cilau itu sebenarnya nggak di mobil kita singkat lah ya, BTW. singkat. FYI, jadi tadinya gue tuh udah di mobil yang satu lagi, which is 7-seater kan. Tapi hari pas banget paginya gue pindah ke mobil yang 5-seater karena kemarinnya gue itu ini guys mabok gitu. Tapi buat kalian yang tahu gue tuh gak pernah sama sekali mabok. Gue tuh gak tahan banting kalian mau nyuruh gue dibolak-balik ke gak mabok gitu. Tapi entah kenapa hari kemarin itu gue kayak udahlah kayak parah gitu, nggak enak banget gitu. Jadi akhirnya Nggak makan ya, tapi nggak bisa makan. Iya nggak bisa makan gitu. Terus jadinya gue request ya udahlah pindah ke mobil kecil, siapa tahu nggak lebih goyang-goyang gitu. Lu katanya Ternyata nyetok memang doa lebih gitu. goyang-goyang. Lu katanya nyetok doa gitu. Tuhan kalau misalnya boleh pindah ke mobil Iya. Tapi itu gue nggak tahu kenapa sih. Bukan yang gimana gitu. Maksudnya malamnya. Waktu malam hari kedua malam, gue kayak dalam hati kayak ada dorongan aja gitu. Kenapa ya? Kok gue rasanya pengen banget gitu pindah ke mobil yang 5 seater gitu. Padahal kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Gue biasa aja gitu. Atau kenapa gitu. Cuman mual doang. Pokoknya intinya gue pindah lah ke 5-seater gitu. Nah, terus di perjalanan pas balik yang itu tadi balik lagi ya. Lagi nyusun-nyusun puzzle, gue tertampar oleh kebaikan Tuhan gitu. Jadinya gue tidak bisa menahan emosi. Air mata mulai turun. Posisi gue tuh duduk di sebelah kiri kan. Air mata sudah mulai menetes, terus gue lihat samping aja gitu. Gue gak mau kelihatan yang lain. gue yang di tengah. Terus gue udah bener-bener gila sih, kayak wah gitu kan. Terus tiba-tiba terus kalian ngomongin apa gitu, terus Kendro bilang lepaskan aja terus gimana gue nggak nangis. Gila, terus banjir lah itu ya, kalian juga nangis guys. jangan Kita semua nangis. iya Cikal. ya. Terus di situ gue personally gue diingetin banget sih, kayak gue tuh tipe orang yang lumayan worry lah ya, lumayan agak kepikiran gitu akan uncertainty masa depan gitu. Tapi ya lewat kejadian itu ya gue belajar sih, kayak even di kejadian di momen dimana kayak lu tuh bener udah gak ada jalan sama sekali, kayak istilahnya udah buntu lah, desperate banget pada saat itu kita kan, kayak gak ada yang bisa nolong gitu. Tapi ya Tuhan bisa-bisa aja gitu lewat caranya dia, kayak yang even kita nggak kepikiran ada aja gitu. Jadi di situ gue diingetin lagi kayak apa sih yang lo bisa takutin lagi gitu, sedangkan Tuhan tuh bisa lakuin segitunya gitu buat nolong kita, buat guide hidup kita gitu loh. Iya, buat gue sih itu. Iya. Oke, Davis, boleh. Buat gua ya kurang lebih juga sama, kayak setelah keluar nyusun puzzle lagi, kayak beneran semuanya tuh udah diatur sama Tuhan pertama, dan mau kita rancangin sebaik apapun, kita udah susun planning segimanapun, ujung-ujungnya tetap rencana Tuhan yang jadi. Terus kalau buat pribadi tuh mungkin karena gue yang ngatur semua trip ini, gue yang bikin semua perjalanannya, dan Google Map itu pun atas approval gue. Jadi sejujurnya itu sepanjang kita ada di dalam West Roland Track itu tuh gue beneran nyalahin diri gue sendiri gitu loh. Kayak semuanya tuh
salah gua gitu. Ada suara yang bilang kayak semuanya itu salah gua. Kalau aja gua nggak nge-track lewat jalan ini, kalau aja gua tahu kalau visitor center yang sekarang tuh bentuknya tuh kayak gitu gitu loh. Tapi kayak setelah gua reflect lagi, Tuhan tuh tetap kayak semuanya itu tuh udah atas rencana Tuhan gitu loh. Dan di situ Tuhan mau ngajarin gua dan uh, kayak mau lu seperfect apapun di depan orang, kalau udah Tuhan uh, tetap kehendak Tuhan yang jadi gitu loh. Segimana gue udah planning hidup gue, segimana gue udah atur, gue maunya begini, 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 tapi Tuhan tuh bisa ambil dalam cara apapun gitu loh. Dan gue lihat di diri gue sendiri kayak sepanjang kita ada di dalam situ tuh gue merasa gue bukan jadi diri gue gitu loh. Di tengah-tengah gue kepikiran gue nyalahin diri gue sendiri, tapi gue bisa punya pikiran yang logis, yang mungkin kenal gue orangnya beneran feeling, gue di situ beneran bisa punya pikiran yang logis, gue bisa discuss sama Kendro, gue bisa ambil keputusan untuk jalan sendiri ke depan, untuk ngelihat ada halangan apa gitu di depan. Ya jadi lewat trip yang kemarin tuh ya selain benar juga personal encounter lagi sama Tuhan, kayak gue diingetin lagi kalau kalau kita boleh ngatur rencana kita segimana perfectnya, kita boleh nge-planning hidup kita segimana perfectnya, tapi kayak ujung-ujungnya tetap yang terjadi itu sesuai dengan kehendak Tuhan gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itu. Cika? Ya, kalau aku mikirnya aku nggak kebayang aja, biasa kan kayak suka ada cerita dari orang tua lah atau dari teman orang tua kayak, atau kalau kita ngelihat kecelakaan gitu lah, kadang tuh kayak nggak ada yang expect gitu kan, kayak bilangnya pergi liburan gitu, atau misalnya ya pergi jalan-jalan gitu dengan ekspektasi kita itu refreshing gitu buat kita, maksudnya refreshment gitu. Terus tiba-tiba misalnya ada kecelakaan atau ada apa gitu kan yang unexpected gitu kan, jadi aku lebih dapat kayak yang gila, kalau mau Tuhan mau ambil sekarang ya bisa aja gitu, kayak jadi aku bener-bener yang belajar yang kayak don't even take a second for granted gitu sih, walaupun masih suka lupa gitu, tapi kayak ya mulai dari situ kayak mulai berdoa gitu, bahkan setiap nafasku gitu, ini tahu nih klise sih, tapi maksudnya setelah itu aku benar-benar mau berusaha buat terus menghargai gitu semua yang Tuhan udah kasih gitu, karena nggak akan pernah tahu gitu kita itu di giliran yang mana gitu. Dan another thing sih mungkin merasa, maksudnya waktu itu kalau misalnya kita mau taruh hati kita kesel-kesel misalnya, ya jadinya nggak jadi ke Cradle Mountain atau gimana ya bisa juga kan sebenarnya gitu, tapi Tuhan tuh nunjukin yang lebih experience, yang lebih jauh lebih berharga lagi gitu dibanding apa yang kita expect gitu, which is sebenarnya sama aja kayak kita sering kan di dalam hidup kayak, Tuhan kenapa aku harus ngelaluin ini semua gitu, misalnya ada our loved ones yang diambil Tuhan duluan kan, mungkin kita bisa nanya gitu, Tuhan kenapa dia harus pergi secepat itu gitu, Tuhan kenapa aku nggak dapat kerja misalnya, tapi yang waktu kita di jalan juga kita nggak bisa lihat sampai akhirnya kita ngelewatin itu semua gitu, puzzle-nya belum kekumpul atau Tuhan emang belum reveal aja gitu, but ketika kita doa dan kita minta revelation itu kayak Tuhan tuh waktu buka itu kayak gila, this is kayak the most beautiful thing yang kita tuh bisa ke reveal gitu lah buat mata dan pikiran kita masing-masing. Itu sih. Oke ya, Brian, boleh apa yang Brian rasain? BDW gue sampai nyatet BDW. Gue sampai di notes gitu. Cerita selanjutnya ya, Brian, yang flag itu ya, Brian. Siap. Gue ada 3 poin sih. Tempat. Udah kayak sharing. Yang kayak presentasi ya. Gue nyatet ini gara-gara kayak banyak yang tanya, terus gue nggak bisa jelasin, jadi gue nyatet gitu. Pas itu Cison nanya, tapi gue nggak bisa jelasin, jadi gue catat dulu. Jadi refleksi yang pertama itu dari trip ini aku diajarkan kalau kita tuh harus dan selalu mengandalkan kekuatan Tuhan.
dalam kondisi apapun, susah, senang, bahaya. Contohnya pas kita sampai di jalan buntu, kita kan nggak ada siapa-siapa yang diandalkan, nggak ada manusia di situ, kita nggak lihat siapapun. Terus kita menelepon 000 untuk emergency, nggak bisa. Satu-satunya jalan yaitu berdoa, minta Tuhan, karena Dia satu-satunya yang bisa mendengarkan kita dan membantu kita dalam kesusahan di mana manusia nggak bisa. Kedua, aku merasa tertegur dan diingatkan untuk tidak worry. Dalam kejadian ini Tuhan kayak ngomong gitu, kalau lu itu percayalah, aku itu udah menunjukkan pertolonganku, pernyataanku berkali-kali, tapi kayak aku itu masih worry terus. Jadi kayak dari ini kayak diajarin itu, jangan worry. Sampai Tuhan harus membiarkan kejadian ini terjadi kayak nampar plak gitu. Lu jangan worry gitu. Terus aku merasa kayak kejadian ini bukan kebetulan. Karena kayak aku tahu bahkan rambut sehelai dari kepala nggak mungkin jatuh tanpa izin Tuhan. Jadi Tuhan itu pasti menyertai kita dalam keadaan apapun, dalam berkarir, kuliah, kemanapun kita melangkah, kerja, dalam membuat decision, gitu. Jadi yang personal lain, aku itu takut kalau misalnya khawatir kalau Tuhan nggak bakal tolong aku, karena aku sudah melakukan ini itu. Tapi diingatkan terus aku pernah ingat yang Vindi pernah ngomong, Vindi pernah sharing di call, kalau kita itu jangan samakan kebiasaan kita sama Tuhan. Kalau misalnya Tuhan yang sering telat, kalau misalnya kita yang sering telat, jangan samakan kayak Tuhan sering telat gitu. Karena Tuhan itu nggak pernah telat, waktunya pasti yang terbaik. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan juga pasti tolong. Itu yang Kendru ngomong terus pas di dalam mobil, sampai ingat sampai sekarang. Walau kelihatannya keadaan di depan itu susah, nggak ada jalan, tapi percayalah Tuhan itu pasti menyertai kamu. Terus yang ketiga, Tuhan itu tahu kemampuan kita masing-masing dari kita. Jadi kayak kalau percobaan ini boleh terjadi, Tuhan pasti tahu ini nggak mungkin lebih kemampuan kita, dan kita pasti bisa melampauinya. Jadi aku percaya kayak siapapun yang di mobil itu, yang kenapa kayak CLV dipindahin, ditukar sama Jelau, pasti tahu lah Tuhan kemampuannya masing-masing. Jadi mungkin CLV yang katanya CLV dulu trauma yang mobil itu, makanya dipindah sama Jelau gitu. Jadi kayak gak ada yang, pasti Tuhan itu punya tahu kemampuan kita masing-masing. Atau mungkin menurutku bisa juga kayak Tuhan mau ngajarin Jela gitu. Mungkin Ciafi kayak udah pernah apa gimana. Tapi Kayak Tuhan, oh yang ini belum nih gitu. Jadi dipandain lah orang-orang yang belum pernah mengalami. Terus percobaan ini kayak apa ya? Kayak aku tahu Tuhan pasti mau ngasih tanggung jawab yang lebih besar lagi. Contohnya kalau misalnya kalian mau naik kelas, kalian harus ada tes kan. Anggapannya ini kayak tes gitu. Kalian tuh gimana agar bisa naik kelas, dikasih tanggung jawab lebih besar lagi. Jadi tes yang diberikan ini harusnya kayak bersyukur gitu, jangan kayak wah ini kita nggak jadi kesini gitu. Aku jujur justru lebih bersyukur dikasih pengalaman ini daripada kalau misalnya lancar-lancar aja terus nyampe sana. Ya kalau nyampe sana kan cuma ya foto-foto gitu. Tapi lebih ini lebih ke berkesan dan personal, dan lebih bakal long lasting aja gitu efeknya buat gua gitu. Iya, dan gak semua orang get to experience this kan. Jadi kayak ini benar-benar privilege banget sih buat kita semua. Iya. Pengalaman yang nggak bisa dibayar oleh apapun ya menurut gue, buat priceless ya. apalagi kita berlima yang ada di satu mobil gitu. Banyak lah memang di luar sendiri-sendiri kita diingetin Tuhan untuk apapun itu gitu. Tapi kayak maksudnya kita as in di pertemanan juga maksudnya jadi lebih solid gitu. Jadi kayak bener-bener pengalaman yang nggak bisa dibayar aja. Misalnya ya walaupun ya kayak tadi
teman-teman ini bilang juga, kalau jalan-jalan ya seru-seru, asik-asik, bonding time. Wah, ini kurang bonding time apa lu? Maksudnya kayak ya salah satu pengalaman yang nggak mau gue tuker dengan apapun gitu. Karena ini sangat berkesan, sangat memorable gitu buat gue. Nggak Apa? mungkin terjadi 2 kali. Nggak tahu juga sih, Bray. Maksudnya sama orang yang sama gitu. Ya kemungkinannya kecil lah ya. Iya, iya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ini bisa, nggak tahu deh. Bisa jadi ini persiapan lebih Iya, parah. wah. Tapi ya lanjut, Chris. Tapi aku juga mau bersyukur gitu loh jika ada inisiatif buat kita bisa nge-record ini, kita bisa ngebikin, kita bisa cerita lagi gitu loh, kita bisa runtutin lagi dari awal sampai akhir dan jadiin satu video. Jadi kayak menurutku, jadi kalau sampai kita satu saat ngerasa kita worry lagi, kita ngerasa putus asa lagi, kita juga bisa nge-reflect back ke video yang kita bikin sekarang ini. Jadi kayak selain untuk memberkati orang, bisa untuk jadi kekuatan buat diri kita sendiri juga gitu. Amin. Video ini juga ya maksudnya buat kita sharing-sharing supaya maksudnya kadang tuh mungkin sebagai manusia kita bisa lupa, tapi kalau misalnya di kedepannya juga kalau misalnya kita lupa kita bisa nonton lagi video ini gitu buat mengingat apa ya kebaikan Tuhan aja gitu loh. Maksudnya mungkin kalau buat yang nonton video ini juga bisa diberkati dari sini ya puji Tuhan gitu. Tapi maksudnya kita bikin video ini bukan buat ya cerita lah biar itu enggak. Famous. Tapi maksudnya kayak buat pengingat aja buat setiap kita gitu loh. Kalau Tuhan tuh pernah ngelakuin ini loh di hidup lu gitu. Kalau dan itu alasan kita nangis itu memang ada takutnya, tapi benar-benar saking amazed-nya sih. Dan karena puzzle itu dikumpul. Iya, saking bersyukurnya gitu. Gila Tuhan gitu, kayak siapakah saya gitu Tuhan, maksudnya itu tuh sama kayak Tuhan nunjukin itu loh, kayak tema gereja kita tahun lalu, kayak another dimension gitu, kayak another dimension of God, ya kayak bener-bener ini loh Tuhan yang baru supaya kalian tuh bisa lihat gitu. Jadi kayak gila, kayak gue bisa ngerasain ini gitu. Dia nangisnya itu nangis seneng juga gitu, nangis bersyukur. Parah sih, parah. Makanya nggak bisa berhenti. Wah, kacau sih. Ya, kayak Tuhan sesayang itu sama kita gitu kayaknya. Ya. Ih, merinding gue. Mungkin ini tambahan aja, ya siapa tahu bisa memberkati juga gitu kan. Dari setelah trip ini aku juga nge-reflect banyak dan aku dapat satu ayat gitu yang kayak beneran jadi salah satu ayat favorit aku juga sekarang. Ya, jadi di Pengkhotbah 3 ayat 11 dia bilang kayak ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kayak kita nggak ada yang bisa tahu gitu loh rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan yang pasti Tuhan udah bikin segala sesuatunya indah pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Keren, mantap. Haleluya. Favorit 2021. Kalau masuk ke flight-flightnya Brian, cuma recap dikit aja, maksudnya kayak ada satu hal lagi yang kita semua alami yang lumayan mujizat sih. Pas kita sampai di Mount Cradle, habis itu kita bisa sampai ke hotel dengan selamat. Setelah kita sampai ke Mount Cradle, kita sempat jalan-jalan sebentar, kita terus sempat foto-foto lah sedikit biar ada kenang-kenangannya, terus balik lagi ke Airbnb. Pas di Airbnb itu ya kita inilah sih, saya langsung cuci mobil lah malam-malam gitu sama-sama, aku, Davis sama Brian gitu, langsung cuci mobil sama-sama. Pas cuci mobil kita semua cukup tercengang karena tidak ada satu goresan pun di mobil, nggak ada baret satu pun di mobil, penyok nggak ada sama sekali. Kayak men, mulus, apa-apa bersih, mobilnya bersih. Apa-apaan? Gue jujur malam itu masih skeptis. Gue bilang,
Ya, ini kita nyuci mobil malam-malam mungkin nggak kelihatan goresan-goresan, baret-baret tipis-tipis atau kalau penyok itu udah bener-bener nggak ada. Itu gue juga udah lumayan emis gitu. Kayak, waduh. Gua ngilangin dirtnya dulu. Jorok kenapa sih kita taruh jorok? Nggak kelihatan ya ngambil lampu ya? Lagi ngapain? Lagi bersihin mobil. Semangat ya guys. Semangat mereka. Nggak apa. Ini bersihin mobil termenyenangkan daun itu. Ih, asli loh. Perfect nggak Ken? Perfect. Kayaknya sih iya ya. Iya kan? Gila weh. Ntar mereka balik-balik bingung lihat mobil kita kok bersih banget. Ini gila sih. Ya kan? Nggak, gue perfect. Mulus bawa-bawa. Gila tuh jadi pengen lihat. Kita nggak even harus Masih ada lap lagi Kak yang kayak gini. Tadi tinggal 2. Ada kayak kalau di lemarinya Lemari. ada kayak blue towel gitu Kak. Ada towel tapi yang dicuci. Nggak ada. Coba aku cari lagi ya. Bentar. Boleh. Sepertinya saya mengalami mujizat lagi. Ya, gue masih skeptis. Gue bilang, tunggulah besok pagi coba kita lihat pas sudah ada matahari dan kawan-kawan. Dicek yang bener, apakah ada baret atau ada penyok. Besok pagi ya dicek, tetap gak ada. Maksudnya kayak itu salah satu, apa ya, bukti penyertaan Tuhan yang nyata gitu buat kita Padahal semua. sebelumnya kita udah worry gitu loh. Kita kayak, duh Tuhan harus ganti berapa belas ribu nih buat mobil gitu kan. Ya, menurutku ini perfectly menggambarkan expectation kita yang sering kali nol ataupun negatif. Terus Tuhan tuh kayak benar-benar ngebalikin gitu loh. Expectation-nya itu harusnya itu 100 sempurna gitu. Harusnya kalau sama Tuhan kita punya expectation yang sempurna. Tapi seringkali kita manusia tuh ya kayak kita gitu. Akhirnya mampus nih udah beli the whole car gitu. Bayangin dari expectation yang separah itu Tuhan putar balikan jadi expectation yang sempurna yang memang harusnya kita punya gitu buat Tuhan. Cuman harus bayar plat mobil. Plat mobil doang. Plat mobil pun tuh nggak mahal gitu loh. Maksudnya kayak Iya. mungkin kayak kita sekali makan aja gitu. Iya, plat mobil tuh kayak harga kita sekali makan aja ya udah gitu kan. Jadi kayak di satu sisi juga teman-teman kita yang di mobil satu lagi tuh beneran khawatir juga lah sama kita, kayak mereka sampai beneran teleponin kita nggak berhenti-berhenti. Tapi sampai di satu momen salah satu teman kita, Vindi, dia nelfon kita, pas dia telepon tuh pas sinyalnya ke Andrew masuk, dan pas dia telepon ke Andrew itu kayak cuman 30 detik. Iya, cuman kayak 30 detik, di 30 detik itu Tuhan kasih sinyal ke Andrew doang. Dan pas Vindi lagi telepon ke Andrew, di situ kita bisa ngabarin gitu loh kalau kita baik-baik aja. Karena setelah kita keluar dari situ kita baru jadi kayak, aduh teman-teman kita yang di sana gimana? Karena total kita telat itu 3 jam. Harusnya mereka sampai sana jam 11, kita baru sampai sana jam 2 sore. Jam 2 lewat Jam sih. 2, jam Hampir jam 3-an 3 gitu. Iya. Dan memang waktu itu setahu aku dengernya kayak si Vindi itu nggak yang nelpon terus kayak sempat terus tapi kayak udah sempat capek gitu kan. Aduh sumpah nih kayak nggak bisa. Akhirnya sampai Koyusak itu koko kita yang paling tua ya kan, dia itu sampai ngirimin SMS gitu kayak kalau misalnya kalian gimana ya, kalau misalnya pokoknya jam segini kita ke sini, jam segini kita bakal balik ke Airbnb, kayak ngasih informasi. Kalau kalian belum ada juga, kita akan telepon polisi malam itu. Iya, bahkan mereka ya which is reasonable lah ya, mereka sampai, dan untungnya juga mereka belum sempat telepon polisi, semua benar-benar waktu Tuhan. Kalau enggak ribetnya ya ampun, minta ampun gitu kayaknya. Dan itu juga salah satu hal yang kita bersyukur kalau aku, Cikalista, dan Jelau tuh ada di mobil ini. Kalau kita di mobil yang satu, kita pasti akan udah telepon polisi. Mereka telat sejam 2 jam aja terus nggak bisa di-reach, aku kayaknya bakal suruh telepon polisi sih. Iya, kayak kita udah ditempatin Tuhan tuh di porsi yang pas gitu loh. Dan mobil sebelah juga memang kayak lebih logis gitu lah kan, Koyusak sama Civa, dia tuh juga mereka yang lebih logis, lebih bisa kayak
it's okay gitu, kita tunggu sekian lama lagi gitu, bukan yang kayak kita yang mungkin udah puyeng duluan kalau misalnya temennya hilang gitu kan. Iya. Sampai si Vindi sama Jason pun udah nyari-nyari berita ya, mereka lucu sih. Jason lucu. Nyari di berita. Nyari di berita. Kecelakaan mobil. Iya, which makes sense sih, ya mungkin aja gitu kan. Akhirnya masuk. Mereka di sisi satunya mereka mikir kita kayak jatuh ke jurang atau kecelakaan mereka juga. Kecelakaan gitu, mikirnya gitu. Akhirnya itu harusnya kita pulang. Aku lupa sih guys. Harusnya kita pulang dari Launceston. Tapi kita ganti jadinya ke lewat Hobart lagi ya. Ya kayak yang tadi Jela udah cerita, jadinya kita berubah tempat. Ya, jadinya kita berubah airport, balik ke airport yang pertama kali kita datang dari Melbourne. Ini udah hari keempat ya, by the way. Ya, supaya nggak miss ya. Ini hari keempat, kita pulang malam, sore ke malam, nyampe lah itu di Hobart, di airport itu. Akhirnya kita pulang kan di Hobart itu kita naik pesawat lah tuh, naik Jetstar kan. Semuanya berjalan dengan lancar. Aku pun bahkan sudah dengar lagu, sudah melihat window, sudah tenang gitu kan, kayak pulang istirahat gitu. Jadi di situ kita kayak udah bersyukur gitu kan, kayak thanks God, akhirnya semua ini kelar gitu loh kan, akhirnya kita semua udah pulang gitu kan. Aku juga kayak I did some reflections gitu loh, kayak wah ini kayak holiday, trip kali ini benar-benar meaningful gitu. Jadi aku benar-benar in my very relaxed state gitu, kayak benar-benar sambil ngeliatin window itu lagi relax banget. Dan kenapa bisa relax juga, karena emang aku juga suka naik pesawat gitu, orang yang enjoy banget trip sih, bukan pesawat doang, mau bus, mau train, aku benar-benar suka lihat window kan. Jadi pesawat tuh nggak ada takut, nggak ada apa gitu. Nah, and then nah dari Hobart ke Melbourne itu sekitar 1 jam ya? 1 jam. Flight-nya itu 1 jam. Jadi kayak kalau kalian tahu tuh kan biasa kalau udah mau landing itu biasa setengah jam sebelum landing. Ya. Jadi sebenarnya ada di tengah-tengah sih, kayak setengah jam setelah take off, tapi setengah jam sebelum landing itu mereka udah announcement lah. Udah announcement belum ya? Udah ya? 20 menit lah sebelum landing. 20 setengah jam itu mereka setengah jam mau landing. Iya. Ya 20 sampai 30 menit tuh mulai ada announcement lah mau landing gitu kan, seatnya harus ditegakin apa segala macam. Tiba-tiba kan ada lah tuh goncangan dahsyat. Enggak, awalnya biasa dulu kayak turbulence biasa. Gredek-gredek doang ya pertama ya. Gredek-gredek terus gue bilang, gue pikir kayak ya udahlah turbulence biasa. Nah tapi masalahnya nggak berhenti, lumayan lama dan makin lama makin goyang gitu kan. Itu gue masih nonton tuh kondisinya. Ya. Tapi nggak usah cerita di part ini karena dia nonton. Ada yang penting yang aku bisa ceritain. Iya. Terus aku lihat ke jendela itu luar tuh gelap gulita, gelap banget, gelap total. Ya, jadi ya kalau dari aku mungkin karena lebih dekat, mungkin karena ada pantulan cahaya dari wingnya itu kan ada cahayanya kan, dari baling-balingnya juga ada cahayanya itu. Jadi kelihatan masih ada clouds gitu, beneran kan kelihatan kayak awan putih-putih. Terus aku mikir, nah itu masih goyang kecil-kecil ya masih oke gitu. Tapi lama-lama makin gredek-gredek gitu kan, nggak berhenti ya, bener lama gitu, kayak bermenit-menit gitu. Terus aku lihat, ini mah belum landing gitu, ini masih di atas gitu. Karena pertama kita juga punya mindset, landing, karena memang dia announcement kan. Tapi sebenarnya belum. Nah, di situ aku mulai sadar, agak goyang. Terus aku buka earphone, aku tanya ke Cilvi sebelahku, ini udah mau landing ya? Dengan polosnya gitu. Terus Cikal yang marah-marah. Udah kayak, Hafiz masih nonton gitu. Tapi itu posisinya aku sambil pegang Elvi. Terus sambil kayak, Tuhan gitu. Kayak udah di kepala aku itu udah cuma di kepala aku kayak, wah ini kan rasanya kayak gue meninggal di pesawat gitu. Kayak bentar lagi gue melayang nih ke bawah gitu. Kayak bentar lagi meledak gitu pesawatnya. Aku udah di state itu sih. Sampai akhirnya itu lama banget tuh ya. Ada berapa menit ya kira-kira ya? Kayak nggak tahu sih, tapi berasanya lama banget. Soalnya berasanya lama banget. Iya, aku pun bukan tipe orang yang takut kalau turbulensi itu loh. Kayak kalau gerak-gerak dikit ya udahlah gitu. Sama. Aku juga sambil denger lagu kan. Terus udah goyang-goyang, wah gue nggak bisa, harus fokus gue copot itu. Terus gue kayak waduh gila. Gue lihat Jason udah pegangan ini tangan kiri, tangan kanan udah kenceng banget sih pegangan di sini. Si Jason udah pegangan. Ya soalnya turbulence biasa kan juga ada turbulence itu.
almost every flight itu ada turbulence, dan itu udah biasa begini doang gitu. Iya. Terus Tapi ini parah banget sih, sampai yang begininya begini banget, sampai aku udah kepikiran kayak ini Bentar lagi masker oksigen turun. oksigen di atas, masker oksigen gitu. iya, kalau aku guys beneran gak kepikiran mau masker oksigen, mikirnya udah meninggal aja gue di sini. Tuhan Yesus gitu, udah kayak maafkan semua dosa-dosaku, udah kayak bener-bener kayak udah meninggal ini bentar lagi gitu. Tapi iya gila sih, aku kepikiran kayak gila, aku nggak sempet ngechat ngabarin mau apa-apa gitu. Iya, aku kepikiran keluarga juga. Aduh, udah lama nggak ketemu, tiba-tiba anaknya udah meninggal aja gitu kan. Bener-bener. Terus akhirnya aku nggak tahu sih. Aku kayaknya aku dengar kamu antara si Jelau berdoa juga, apa aku dengar ada suara nangis gitu. Terus enggak ya? Aku ngomong yang CLV nanya kamu bahasa roh enggak? Iya, dikira bahasa. Akhirnya terus aku bilang Tuhan Yesus tolong gitu. Iya, terus guys, aku kayak bego gitu. Aku ngomong bahasa Inggris, in Jesus name. Nggak tahu, udah tuh satu pesawat ngerti semua. udah ngomong bahasa Inggris, udah nggak mikir. Akhirnya sampai goyang separah itu, sampai aku kayak ngelihat ke belakang, sampai akhirnya kita pegangan tangan sama Jela. Itu parah sih, aku nggak bisa diem. Aku udah beneran sebadan gemeteran, udah nggak bisa ditenangin lagi badannya, karena masih apa kayak yang kemarinnya tuh masih ngebekas juga kan. Jadi kayak masih getar lah gitu. Jadi iya, kayaknya on that note juga ya, mungkin karena kemarinnya kita udah ngalamin itu, mungkin lebih ke trigger lagi gitu, lebih trauma lagi. Iya, Cika lagi pakai nanya, Jela kamu nggak apa-apa? Makin lah dia nangis. Gue nggak bisa jawab kan Cika nggak denger gue, terus gue cuma geleng-geleng, terus Cika kayaknya nanya lagi, kayak bener nggak apa-apa katanya. Aku nggak inget sih aku nanya berapa kali. Oke, coba dari perspektif yang lain, coba kejadian itu. Saya bangun di tengah-tengah. Gue lumayan mirip kayak Cikal, itu tuh sebenarnya udah masuk pesawat, udah lagi santai-santainya lah, udah kayak aduh, pesawat juga. Gue sampai pesawat pakai seat belt, gue udah nggak peduli kanan gue ada couple bule gitu. Gue langsung pakai seat belt, tidur gue. Habis itu ya goncangan-goncangan kecil, habis itu yang pas gede itu gue bangun, kaget kan ngelihat, loh kok gelap banget pesawatnya, terus kayak di luar hitam semua, awannya kayak nggak ada tanda-tanda mau landing gitu, kayak nggak ada lampu-lampu kota gitu, kayak pas gue lihat hitam semua, gue pas bangun masih mengumpulkan nyawa. Couple gue sebelah udah pegangan tangan, udah nunduk tuh, udah begini, sambil nunduk gini. Waduh, langsung. Bule dua-duanya ya, Ken ya? Bule dua-duanya. Bule dua-duanya udah sampai holding hands gitu together. Abis itu tiba-tiba udah nunduk, terus gue lihat kiri, Brian udah meluk ini, woi, Brian udah meluk apa? Handle-nya kursi itu kayak orang pegang handle kursi kan nyantai gini kan. Ini dia udah sampai kayak begini. Mati di gue tanya. Ini ada apa woi? Gue megang handle gitu gara-gara terlalu goyang-goyang sih. Bukan karena panik. Soalnya goyangnya gini-gini kan. Makanya gue biar nggak terlalu gini-gini. Ke bawah juga nggak sih? Iya, pokoknya atas ke bawah juga. Tapi gue inget si Brenda sama si Vindi, si Brendanya kayak narik-narik Vindi gitu, panik banget gitu. Brenda udah kayak cici. Kebayang. Oh iya beneran. Teriaknya soalnya. Iya, Brenda tuh udah gitu. Iya, tapi gue nggak denger teriaknya soalnya kan berisik turbulensi. Lumayan lah, itu lumayan mengerikan lah, karena kita baru mengalami yang parah. Iya. 2 hari lalu apa 1 hari yang lalu? 2 hari lalu pas kemarinnya. Dihajar langsung besoknya. Kita baru ngalamin yang parah kemarinnya, terus tiba-tiba udah lagi santai-santainya dihajar lagi sama pesawat yang hampir mau jatuh itulah. Ya, usut katanya memang saat itu Melbourne lagi hujan badai. Dan memang aku tahu itu sebelum kita flight, jadi aku udah feeling, mampus ini. Biasa kalau
pesawat jatuh gara-gara cuacanya buruk. Disitulah pun semua datang pikiran-pikiran negatif, udah kayak aduh udah ini nggak bisa selamat gitu. Tapi puji Tuhan ya kita di sini hari ini dengan semua kejadian kita masih di sini dan iya banyak diingetin dari semua kejadian ini. Dan ada lagi Brian yang bakal ceritain gimana Bray? Apa ini? Flight, ya Allah. Flight yang mana? Yang di cancel. Udah kan sama Jelo tadi? Bukan. Gini lah. Jadi kita udah nyampe. Jelo sikat bis. Ya jadi akhirnya kita udah landing kan, udah turun. Kayak di situ kita udah heboh tuh saat semuanya kayak wah gila weh, flightnya parah weh, turbulence terparah dalam hidup gua, bla 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 bla. Udah. Akhirnya kita keluar. Dan setelah itu kita sampai ke kayak tempat mau keluar gitu, terus ada jadwal flight kan. Ternyata kita itu salah satu flight terakhir yang bisa tiba di Melbourne. Semua flightnya itu di cancel. Kayak ada TV gedenya gitu kan kayak di atas. Jadi kelihatan semua flight-nya. Iya, dan semuanya itu kayak cancel. Ada fotonya. Iya, terus kita kayak wah, puji Tuhan banget gitu kita bisa sampai sini gitu. Kita bisa balik gitu ke Melbourne. Kalau nggak kita bisa ketahan di Tasmania berapa lama gitu loh. Dan setelah itu kayak kita juga baru tahu dari Brenda ternyata di Launceston itu ada positive case COVID-19 yang ke situ. Jadi kayak kalau kita tetap flight ke situ, kita pasti pulang harus karantin. Even ketika kita pulang Selasa gitu loh, karena itu tetap jadi exposure site gitu kan. Nggak menutup kemungkinan ada yang kerja di situ dan kena dan masih kerja besoknya gitu loh. Makanya kayak sudah keputusan terbaik untuk kita memindahkan flight kita ke Hobart, ke kota yang satu, karena di situ nggak ada exposure site. Dan terakhir ini untuk menutup semua, setelah kita pulang 3 atau 4 hari setelah kita pulang ya, atau seminggu? 3 harian. 3 harian ya. 3 hari setelah kita pulang hari Senin malam, Kamisnya Melbourne di lockdown lagi. Kita nyampe hari ini, besoknya 1 cases, hari berikutnya 2 cases, terus hari berikutnya 10, besoknya langsung lockdown. Ya. Jadi beneran Tuhan tuh kasih spare 2 minggu sebelum kita berangkat sampai kita pulang untuk kita bisa berangkat. Beneran Tuhan tuh atur pas banget. 2 minggu sebelum kita berangkat, kita di-declare jadi low risk. Sehari 2 hari setelah kita pulang, kita kembali di-declare jadi high risk sama Tasmania. Untung selama kita di Tasmania nggak ada cases di Victoria-nya. Kayak 0. Kalau ada ya langsung lockdown lah, Bray. Ya, makanya kita ada cases setelah kita nyampe. Dan kalau itu kita nggak akan bisa pulang. Bahkan gue chat sama CLV, Doci kok ada 1 cases setelah kita sampai di Melbourne. Nah iya kan. Ya intinya jadi dari awal sampai pulang semuanya Tuhan jaga. Seperti sama dari kita lahir sampai kita mati juga itu Tuhan jaga. Jadi kayak terima kasih teman-teman sudah mau ikut di podcast ini. Walaupun kita Zoom ya, karena di Victoria juga lagi lockdown. Iya, dan lockdown itu masih sampai sekarang gitu kan. Masih sampai sekarang guys. Waktu itu cuma buka 1 dan tutup lagi benar-benar. Gue aja belum ketemu kalian. Cikal sama iya woi, kita belum pernah ketemu. Terakhir ketemu di airport. Oh my god. Terakhir ketemu Brian di airport. Wow. Ya sudah, kita tutup aja. We're sending our prayers juga buat kalian teman-teman yang di Indo. Stay safe, stay sane. Terus di dalam Tuhan. God bless you. Bye-bye. Halo semuanya, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali aku upload video. Well done, sampai jumpa. See you in the next video. Bye!
Bye.